Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh saya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Infinitum tahun 2021. Keren banget kan? Nah, jadi di film ini itu menceritakan tentang seorang wanita yang dijadikan subjek eksperimen looping time looping teman-teman. Kebalik ya. Ya pokoknya perulangan waktu lah gitu ya. Oke, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke alur cerita filmnya. Check it cuy. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang ilmuwan bernama Profesor Charles dan Profesor Aaron. Mereka ingin bereksperimen tim looping dua dunia, yakni dunia paralel dan dunia kita ini yang nyata. Mereka melakukan itu dengan teori fisika kuantum. Kalau di sini banyak yang bertanya-tanya, apa sih itu time looping? Time looping adalah sebuah peristiwa pengulangan waktu. Jadi kurang lebih gini, perasaan itu kita sudah melakukan ini, tapi kok ngelakuin lagi? Perasaan kita kan udah lewat sini, kok lewat sini lagi? Mirip semacam deja vu ya. Namun time looping itu lebih nyata, bahkan pengulangannya itu tak terbatas gitu kan ya. Jadi ngulang-ngulang terus gitu loh. Dan di sini juga kalau ada yang bertanya, apa sih itu dunia paralel? Dunia paralel itu semacam dunia kita sama dengan kita, namun berbeda. Jadi versi kita yang lain gitu di dunia yang lain. Nah, itu namanya dunia paralel. Cerita dilanjutkan dengan seorang wanita bernama Jen yang menjadi subjek eksperimen time looping tersebut. Entah bagaimana Jen ini bisa jadi subjek eksperimennya dan entah bagaimana dia berada di situ. Di saat Jen tersadar, ya ini udah kebingungan gitu kan, dan menyadari bahwa seperti ada yang mengawasinya. Dan ia seperti merasa ingat sesuatu bahwa dulu ia seperti ini juga gitu loh. Lantas ia pun berusaha untuk melepaskan ikatannya. Di saat ia meminta bantuan, kota itu tampak sepi seperti kota mati yang tak berpenghuni. Tapi tiba-tiba tampilan luar rumahnya berbeda, lalu berubah lagi jadi seperti awal. Entah apa yang terjadi. Di sini Jen kebingungan sebenarnya apa yang harus ia lakukan. Namun tiba-tiba Jen pun kembali ke posisi normal sedang diikat. Rupanya para ilmuwan yang memantau itu mereset ulang waktunya. Di sini Jen pun merasakan nambah kebingungan dan ia langsung berusaha melepaskan ikatannya lagi. Dan Jen pun mencoba mencari jalan keluar di situ. Pada akhirnya, Jen menemukan jalan keluar melalui anak tangga yang menuju ke bawah. Di saat Jen mencoba untuk turun, itu nggak nyampe-nyampe alias langkah Jen terulang-ulang lagi di tempat yang situ gitu ya. Tempatnya sama gitu, ngulang-ulang di situ. Di sini Jen sudah sadar namun belum percaya, mencoba menaruh ikatannya di salah satu anak tangga. Namun benar saja di saat Jen menuruni tangganya, Jen pun bertemu dengan ikatan kain tersebut. Menyadari bahwa ini nyata, Jen hanya bisa pasrah dan kembali naik ke atas yang dimana rasa naik lagi ke atas itu seperti deja vu alias seperti Jen sudah melakukan hal ini. Namun tiba-tiba waktu pun terulang kembali. Jen berusaha melarikan diri kembali dan sekarang berhasil. Ia mencoba keluar lewat pintu yang diganjal barang-barang itu. Namun nggak jadi karena mendengar sesuatu dari balik pintu itu. Sehingga ia memilih jalan lain. Ia pun sampai di ruang tamu.
Dan di sana ia merasa ia sudah tidak aneh dengan ruang tamu ini, kayak udah pernah kesini gitu ya. Ya dejavu lagi lah gitu. Lalu ia pun berhasil keluar dari rumah tersebut lewat pintu belakang. Di sini Jen menemukan mobil dan mencoba untuk memakainya, namun ia harus mencari kuncinya terlebih dahulu di gudang. Di sini Jen merasakan dejavu lagi-lagi dejavu ya, seperti ia sudah kesini dan melakukan hal ini, namun Jen menghiraukan hal tersebut. Ia pun berhasil mendapatkan kunci mobilnya. Di saat ia mencoba menyalakan mobilnya tak ingin menyala dan tiba-tiba Jen kembali sadar dalam keadaan terikat kembali. Singkat cerita, ia sudah ada di ruang tamu dan ia seperti merasa bahwa ada orang lain di rumah ini. Namun setelah dicek, tidak ada siapa-siapa. Ia pun berusaha untuk menyalakan mobilnya kembali, namun tetap saja tidak bisa. Tapi ia menemukan sebuah berkas yang menyatakan eksperimen tim looping 2 dunia. Menyadari bahwa ia adalah subjek eksperimen tersebut, Jen pun bersiap-siap mengambil barang-barang seperlunya dan akan mendatangi tempat Profesor Charles berada karena ialah otak dari eksperimen ini. Berhubung mobilnya tak bisa nyala, Jen pun memilih jalan untuk menuju ke sana. Suasana kota benar-benar sepi total, hanya ada mobil-mobil dan rumah-rumah mewah saja yang nganggur. Kalau kalian di posisi Jen sekarang, apa yang kalian lakukan? Di saat sudah berjalan beberapa kilometer dari rumah, ia merasa ada sekelompok tentara dan anjing yang mengikutinya. Tapi anehnya tidak terlihat apapun dan tiba-tiba waktu pun terulang kembali. Singkat cerita, Jen sudah ada di dalam mobil dan kali ini mobilnya bisa menyala. Jen pun langsung tancap gas dari situ. Di saat mobilnya melewati pertigaan, Jen pun mengalami time looping alias muter-muter aja di situ nggak nyampe-nyampe. Dan tiba-tiba waktu pun terreset ulang lagi. Singkat cerita, Jen sudah mengendari mobil lagi. Namun tiba-tiba mobilnya mogok dan Jen memilih jalan pintas untuk sampai di gedung penelitian. Di saat dalam perjalanan, Jen menemukan mobil dan gudang tua. Tanpa pikir panjang, Jen memasuki mobil itu untuk beristirahat terlebih dahulu. Baru aja ia ngagoler, tiba-tiba HT-nya berbunyi dan keluar suara yang memperingati Jen untuk berhati-hati karena banyak tentara yang berusaha menangkapnya. Entah dari mana suara itu berasal dan entah apa maksud dari suara itu yang menyatakan tentara itu ingin menangkap Jen gitu kan ya. Apa ada apa urusan Jen dengan tentara tersebut gitu loh. Singkat cerita, pada malam harinya di saat Jen sedang tertidur, ia terbangun karena banyak suara tentara yang membawa anjing berusaha mencari dan menangkap Jen. Namun anehnya mereka tidak terlihat, jadi cuma suaranya doang. Di sini Jen berusaha kabur dari mereka dan untungnya berhasil. Jen pun kembali lagi ke dalam mobil karena kan barang-barangnya ada di sana. Esok hari pun tiba. Di saat Jen ingin melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mobil itu menyala dengan sendirinya tanpa kunci. Melihat kesempatan itu, Jen pun melanjutkan perjalanannya dengan mobil tua tersebut. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba muncul sosok wanita yang ngejedok di tengah jalan. Jen yang refleks pun langsung banting setir. Namun wanita itu entah kemana menghilang gitu ya, leungit. Di saat ia turun untuk melihat kompas, kompasnya tak berjalan dengan baik. Lalu tiba-tiba lagi dan lagi waktu terulang kembali. Namun kini Jen tidak dalam keadaan terikat. Singkat cerita, Jen sudah sampai di tempat di mana mobilnya mogok. Dan di sini Jen akan melalui jalur utama. Jadi nggak kayak kemarin ya, jalurnya jalur babalan gitu ya, jalur pintas. Di pertengahan jalan, Jen yang menyadari bahwa ini terus berulang, tandanya mobil tua semalam akan nyala lagi dengan sendirinya. Jen pun langsung menuju ke tempat mobil itu berada. Di saat Jen sudah mengendarainya, ia bertemu dengan wanita kemarin yang ngejedok di tengah jalan. Ternyata itu adalah dirinya Jen sendiri yang berasal dari dunia paralel ya, atau dunia lain. Jadi nyasar ke dunianya si Jen yang asli ini.
Jadinya walaupun ditabrak nggak akan ngaruh apa-apa, soalnya kan wanitanya bakal hilang juga gitu. Baru saja beberapa kilometer mobilnya malah mogok. Di sini Jane terpaksa berjalan lagi. Ya walaupun jaraknya agak lumayan. Di saat ia sampai di pinggir danau, ia melihat dirinya sendiri di seberang danau. Namun Jane mencoba menghiraukannya karena ia tahu itu adalah dirinya dari dunia lain. Singkat cerita, Jane sudah sampai di tempat penelitiannya. Di saat Jane menggedor-gedor jendela, ilmuwan yang ada di dalam tidak mendengar gedoran tersebut. Lantas, Jane pun langsung masuk saja ke dalam. Di dalam, Jane merasakan keberadaan ilmuwan tersebut, namun anehnya ilmuwan itu tidak terlihat. Jadi ternyata akibat time looping dua dunia, Jane sekarang berada di dunia yang lain secara dohiriyah, namun berada di dunia nyata secara batiniah. Jasad dia berada di dunia lain, namun penglihatannya berada di dunia nyata. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi tiba-tiba sadar-sadar, Jane sudah ngagoler di halaman depan. Lantas Jane pun masuk kembali dan ia pun seperti melihat sebuah pintu yang selalu ada di dalam pikirannya. Di saat dibuka, dia berpindah ke dunia lain yang dimana di situ ada dirinya dari dunia itu sedang dijadikan subjek eksperimen juga. Dan tiba-tiba ia keluar dengan sendirinya. Di saat ia masuk ke dalam lagi, ia pun bertemu dengan dirinya sendiri dari dunia lain juga, yang menyatakan bahwa Jane ini sudah melakukan hal ini berulang-ulang kali ya. Berulang-ulang kali gitu teman-teman. Jadi ini tuh bukan pertama kalinya, alias udah dilakukannya berulang-ulang kali. Jadi tak heran Jane ini sering merasakan dejavu ya. Orang yang udah ngelakuin berulang-ulang kali, tapi tiba-tiba Jane udah ada di luar aja. Di saat Jane mencoba membuka pintunya kembali, muncullah sosok menyeramkan dari kegelapan. Di saat Jane keluar dari situ, tiba-tiba muncul suara yang berkata, "Bersiap memutuskan subjek dalam 3, 2, 1." Film pun tamat. Oke teman, jadi itulah untuk alur cerita filmnya. Gimana? Seru bukan? Oh ya pasti dong. Nah, jadi di dalam video ini itu banyak banget menyimpan teori-teori ya. Buat kalian yang sekiranya tahu teori-teori apa, bisa langsung saja komen ya. Pokoknya penuhi komentar. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.